Shalom saudara, puji nama Tuhan. Renungan pagi hari ini, kenapa sih Tuhan seringkali izinkan pergumulan terjadi dalam kehidupan kita? Dan saya percaya kehidupan kekristenan tidak pernah lepas dari satu hal yang namanya pergumulan, dari satu hal yang namanya masalah. Dalam hidup ini Tuhan gak pernah menjanjikan hidup tanpa persoalan, hidup tanpa masalah. Dia tidak pernah berjanji bahwa rumah tangga kita akan selalu rukun, hubungan suami istri akan selalu baik, kesehatan tubuh kita akan terjaga, keuangan kita akan selalu mapan, bisnis kita akan selalu diberkati. Dia tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah. Tapi satu hal saudara yakin dan percaya, ketika masalah diizinkan terjadi, maka Tuhan memberikan kekuatan, solusi, dan jalan keluar bagi kehidupan saudara dengan saya. Nah, hari ini saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan, pergumulan Yakub saudara, dalam Kejadian 32 ayat 25. Dikatakan demikian: ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Nah, Bapak Ibu, Anda tahu kisah Yakub saudara. Ini kisah yang banyak sekali pendeta khotbahkan saudara. Suatu hari dikisahkan ketika Yakub sedang seorang diri saudara. Tiba-tiba seorang laki-laki tidak dikenal menyergap Yakub. Terjadi pergulatan, terjadi perkelahian, dan Yakub mengalami ketakutan yang amat sangat saudara. Ya, dia mengalami pergumulan yang begitu hebat. Dan banyak ahli teologi yang mengatakan malaikat itu adalah Allah secara pribadi. Ini menunjukkan apa saudara? Di tengah masalah persoalan sehebat apapun yang kita alami, Tuhan hadir dalam pergumulan hidup Bapak Ibu dengan saya. Nah, ketika malaikat itu nggak bisa kalahkan Yakub, Alkitab berkata, maka sendi pangkal paha Yakub dipukul sehingga terpelecok, bonggolnya keluar, sehingga kekuatan Yakub itu dilumpuhkan. Kenapa saya katakan kekuatan Yakub dilumpuhkan? Karena kalau bicara sendi pangkal paha saudara, ini pinggul ke bawah, ini namanya sendi pangkal paha. Itu adalah letak pusat kekuatan seseorang. Bapak Ibu dengan saya berdiri bisa lama bukan karena Anda dengan saya punya otot betis yang kuat atau otot pergelangan kaki yang kuat, tapi kita punya sendi pangkal paha yang kuat menyangga seluruh tubuh kita. Ketika Yakub dipukul sendi pangkal pahanya, maka kekuatan Yakub dilumpuhkan. Saudara perhatikan saudara, dari ayat firman Tuhan ini saya mendapatkan hikmat saudara. Kalau hari-hari ini Tuhan izinkan persoalan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu dengan saya, saudara bergumul begitu hebat hari-hari ini akan keuangan, akan bisnis, akan rumah tangga Anda, akan kesehatan tubuh Anda. Percayalah, dia ini melumpuhkan apa yang menjadi pusat andalan kekuatan kehidupan saudara dengan saya. Karena setiap kehidupan kita tanpa disadari ada sesuatu yang kita andalkan. Kalau Anda orang pintar, Anda mungkin lulusan S1, S2 sampai S3, Anda seorang dokter atau profesor. Biasanya yang diandalkan apa? Kepintarannya. Banyak orang pintar menganggap dengan dia pintar dia bisa melakukan apapun juga. Tapi banyak sekali kesaksian orang-orang yang pintar, tadi seorang dokter hebat, spesialis apapun, ketika pasangannya, istrinya atau suaminya sakit keras, dengan kepintaran dia miliki, dia tidak bisa menyelamatkan nyawa pasangannya saudara. Ini menunjukkan apa? Sehebat sepintar apapun Anda, kepintaran Anda akan dilumpuhkan oleh Tuhan. Ya, ada orang yang pusat sesuatu yang diandalkan itu uangnya. Banyak orang kaya berkata, kalau punya uang beres, semua bisa diatur, semua bisa dibeli. Tapi saudara, dengan uang yang Anda miliki saudara, perhatikan baik-baik. Kalau Anda sampai hari ini masih mengandalkan kekayaan Anda, seperti khotbah saya kemarin, saya mau katakan, orang hari ini bangkrut bukan dalam hitungan tahun saudara, dalam hitungan jam, hari, bulan, orang bisa bangkrut. Jangan pernah mengandalkan kekayaan Anda hari-hari ini. Perhatikan baik-baik ya. Nggak salah Anda diberkati, tapi kalau berkat Anda untuk kemuliaan nama Tuhan, itu untuk kemuliaan nama Tuhan, saya katakan. Tapi kalau Anda mengandalkan uang Anda, banyak sudah contoh saudara, orang yang punya uang sampai miliaran bahkan triliunan, ketika dia sakit parah, dia sakit keras, semua dokter itu give up saudara. Dokter angkat tangan. Uang Anda tidak akan pernah bisa menyembuhkan penyakit Anda, tidak akan bisa menyelamatkan Anda. Ya, ada orang yang pusat kekuatannya itu dikoneksi. Banyak orang bangga dengan kenalan-kenalan pejabat ini, mungkin dia kenal Kapolri, mungkin dia kenal tentara ini, angkatan ini, anggota dewan ini, dan anggota dewan itu. Oh saudara, perhatikan baik-baik. Bermegahlah kalau Anda memiliki Yesus dalam kehidupan ini. Jangan bermegah karena engkau kenal pendeta hebat ini, pejabat ini, dan pejabat itu. Nggak ada gunanya saudara. Ya, tujuannya apa dari tiga hal ini saudara? Ya, dia lumpuhkan apa yang menjadi andalan pusat kekuatan kita. Tujuannya cuma satu, supaya Bapak Ibu dengan saya mengandalkan Tuhan sepenuhnya.
Sebab firman Allah berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri dan mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini Anda punya persoalan, Anda punya pergumulan, tujuan Tuhan cuma satu, supaya Bapak Ibu dengan saya kembali kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Sebab hari-hari ini perhatikan baik-baik, di tengah situasi yang semakin tidak baik, saya katakan, virus terjadi di mana-mana, ekonomi hancur di mana-mana, ya, tidak ada yang bisa kita andalkan. Kembali saya ingatkan kepada firman Tuhan hari ini, andalkan Tuhan sepenuhnya. Kalau hari-hari ini dia dilumpuhkan apa yang menjadi pusat andalan kekuatan kehidupan kita, bersyukur, karena Tuhan masih menghendaki kita untuk kembali kepada Dia dan mengandalkan Dia sepenuhnya. Mari saudara, kalau hari-hari ini saudara dilumpuhkan apa yang menjadi andalan hidup Anda, mungkin keuangan Anda dilumpuhkan, bisnis Anda dilumpuhkan, kesehatan tubuh Anda dilumpuhkan, percayalah, tujuan Tuhan supaya kita mengandalkan Dia sepenuhnya. Sekian firman Allah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dengan saya. Shalom.